Bab 710. Biantara menuturkannya dengan detail. Dia juga mengutarakan pendapatnya mengenai Gyandra dan Raja Kresna. Raja Ararya tertawa setelah mendengar cerita Biantara, lalu berucap dengan sinis, "Ibu Suri, terlalu tergesa-gesa. Bisa-bisanya dia menyuruh orang buangan kerajaan Nuala merencanakan semua ini. Benar-benar konyol." Biantara menimpali, "Raja Ararya, Wira sangat sulit ditebak. Aku saja kesulitan membaca pikirannya. Aku rasa Raja Ararya harus mencari kesempatan untuk menghabisinya." Raja Ararya setuju dengan perkataan Biantara. Dia mengangguk dan berkata, "Memang orang ini nggak boleh dibiarkan hidup, tapi membunuh Wira bukan hal yang mudah. Aku penasaran, kenapa anggota pasukan bayangan nggak membunuhnya? Bukannya kamu diam-diam mengerahkan beberapa orang untuk menghabisinya?" Pasukan bayangan memang berada di bawah kendali Raja Kresna, tetapi Biantara sudah menempatkan mata-mata Raja Ararya di dalam pasukan itu. Perintah rahasia kali ini juga dikeluarkan oleh Raja Ararya. Siapa sangka, rencana ini gagal. Biantara menjelaskan, "Aku juga nggak tahu kenapa bisa gagal. Walaupun yang pergi hanya beberapa orang, mereka terus beraksi secara diam-diam sehingga nggak akan ketahuan. Selain itu, aku sudah memilih lokasi pembunuhan, yaitu penginapan terakhir di daerah perbatasan. Mereka bertuju melancarkan aksi di tengah malam, jadi mereka bisa membunuh Wira saat semuanya dalam keadaan lengah. Kalaupun ketahuan, mereka bertuju juga mampu membunuh Wira. Tapi, kenapa bisa gagal?" lanjut Biantara. Raja Ararya juga bingung kenapa rencana ini bisa gagal. Dia berujar, "Mereka nggak meninggalkan jejak apapun, kan? Kita sudah bersusah payah menempatkan mata-mata di dalam pasukan bayangan, jangan sampai ketahuan." Raja Kresna licik sekali, dia nggak memihak siapapun sehingga pemikirannya sulit ditebak. Biantara segera berkomentar, "Kita nggak meninggalkan jejak apa-apa. Orang-orang yang diutus itu pembunuh yang kita latih secara diam-diam dan bergabung dengan pasukan bayangan. Nggak ada yang tahu identitas mereka. Bahkan, aku sendiri juga nggak tahu supaya nggak ada jejak yang tertinggal." Raja Ararya sangat puas mendengar penjelasan Biantara. Kemudian, Biantara menambahkan, "Raja Ararya, tapi ada satu hal yang bermasalah." "Masalah apa?" tanya Raja Ararya. "Aku rasa Raja Kresna pasti memihak Ibu Suri," jawab Biantara. Raja Ararya tertawa dan menimpali, "Aku tahu Gyandra memihak Ibu Suri, tapi Raja Kresna nggak mungkin mendukung Ibu Suri." Biantara juga tidak mengerti dengan perkataan Raja Ararya. Raja Kresna memang melakukan beberapa hal secara rahasia, tetapi Biantara merasa setiap kali semuanya berkaitan dengan Ibu Suri. Biantara pun bertanya, "Kenapa? Aku nggak paham, kenapa Tuan Ararya selalu yakin Raja Kresna nggak memihak Ibu Suri?" Raja Ararya tersenyum dan berbisik kepada Biantara. Sementara itu, Biantara tertegun sesaat setelah mendengar ucapan Raja Ararya, lalu berucap, "Kalau memang begitu, berarti Raja Kresna nggak mungkin memihak Ibu Suri. Tapi, sikapnya..." Raja Ararya menyela, "Sudah kubilang, Raja Kresna itu licik. Apa kamu pikir dia nggak tahu pasukan bayangan yang dipimpinnya bermasalah? Dia hanya nggak mengungkapkannya. Baik aku, Ibu Suri, atau Raja Byakta, kami semua menempatkan mata-mata di dalam pasukan bayangan." Raja Ararya melanjutkan penjelasannya, dia berbuat seperti ini untuk memudahkannya dalam bertindak. Kalau terjadi pemberontakan, dia akan lebih mudah membuat pilihan. Alasan dia nggak punya ambisi besar karena pasukan bayangan kurang kuat dan nggak bisa menandingi kekuatan pasukan kerajaan Agrel. Bahkan, pasukan bayangan juga kalah dari pasukan Gyandra di daerah perbatasan. Sekalipun pasukan Gyandra nggak bisa masuk ke ibu kota dengan mudah, pasukan bayangan tetap saja lebih lemah dari pasukan Gyandra. Selain itu, sebagian besar anggota pasukan bayangan juga tersebar di berbagai negara. Mengenai Raja Byakta, dia menguasai keuangan negara. Raja Byakta juga ambisius, takutnya dia sudah melatih kekuatan hebat dengan menghabiskan uang yang banyak secara diam-diam, lanjut Raja Ararya. Raja Ararya menyipitkan matanya. Biantara pun mengangguk mendengar kata-kata Raja Ararya, lalu berujar, "Tenang saja, Raja Ararya. Ibu kota ada di dalam kendali pasukan kerajaan Agrel." Raja Ararya tertawa dan menimpali, "Benar. Selama ibu kota ada di dalam kendali pasukan kerajaan Agrel, kita ada di posisi yang menguntungkan. Memangnya kenapa kalau punya pasukan di daerah perbatasan? Mereka juga nggak bisa masuk ke ibu kota." Bab 711.
Memangnya kenapa kalau dia memiliki kekayaan dan kemampuan? Dia bahkan gak sebanding dengan pasukan kerajaan Agrel. Jadi, kali ini, kerajaan Agrel cepat atau lambat akan jatuh ke tanganku. Ucap Raja Araria dengan sangat percaya diri. Jika dibandingkan dengan mereka, kekuatannya yang paling mengerikan. Pasukan kerajaan Agrel bertanggung jawab atas seluruh ibu kota. Mereka ada di setiap jalanan. Semua orang di istana maupun rakyat biasa berada dalam pengawasan mereka. Begitu mereka memberontak, Raja Araria akan mengendalikan pemerintahan. Keesokan harinya, Wira bangun dan makan sarapan. Perayaan di istana akan dimulai pada siang hari. Wira memanfaatkan waktu luang untuk mulai menyusun rencana. Saat ini, tidak banyak benda yang bisa digunakan, tetapi ada beberapa benda yang di luar dugaannya. Sementara itu, Biantara sudah menunggu di luar sedari tadi. Tuan Biantara, aku hanya akan pergi ke istana. Aku sungguh gak enak hati harus membiarkan pejabat sepertimu datang menjemputku, ucap Wira sambil tersenyum. Di belakangnya ada Danu dan Mandra. Mereka berdua boleh ikut memasuki istana. Lagi pula, banyak pejabat yang akan menghadiri perayaan ini. Tuan Wahyudi jangan sungkan. Ini sudah menjadi tugasku. Silakan, sahut Biantara. Kemudian, mereka naik kereta kuda dan memasuki istana. Saat ini, Wira melihat 4 keluarga kerajaan dan beberapa orang yang dia kenal, yaitu Rendra dan Dewina. Sementara itu, Dewina menatap Wira sambil tersenyum. Dia mungkin sudah tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tuan Wira. Begitu melihat Wira, Rendra dan Solomon bergegas menyapanya. Wira menghampiri mereka dan berbasa-basi sejenak, lalu berbisik, bantu aku sampaikan pesan pada Raja Kresna. Katakan bahwa aku ingin bertemu dengannya untuk memastikan beberapa hal. Rendra tersenyum tipis dan segera mengangguk. Setelah itu, Wira kembali ke tempat duduknya. Di sebelahnya ada Biantara. Pria ini benar-benar selalu berwaspada terhadap Wira. Tidak lama kemudian, hampir semua orang telah tiba. Sementara itu, Senia membawa Kaisar Cilik ke aula utama dan duduk di singgasana. Rakyat yang terkasih, jangan sungkan-sungkan. Hari ini adalah perayaan kerajaan Agrel. Semuanya silakan nikmati acaranya, ujar Senia sembari mengangkat gelas. Sebuah perayaan tidak boleh membosankan. Ibu Suri, saya punya saran. Bagaimana kalau kita mengadakan adu teknik perang? Sahut seseorang. Mendengar ini, Senia seketika mengangguk seraya menjawab, tentu saja. Orang itu tersenyum sembari berkata dengan lantang, saya adalah jenderal di bawah komando Raja Tanui, saya bersedia bersaing dengan kelompok utusan kerajaan Nuala. Mohon Ibu Suri memberi izin. Begitu ucapan ini dilontarkan, Wira tertegun sejenak, lalu tersenyum dan tidak memedulikan hal tersebut. Sementara itu, raut wajah Ibu Suri sontak berubah. Dia mengernyit dan bertanya, kamu mau adu teknik perang dengan para utusan kerajaan Nuala? Bab 712. Semua orang melihat ekspresi Senia yang sedikit berubah. Mereka berpikir bahwa Senia agak keberatan. Sementara itu, Diandra berbicara, Ibu Suri, kerajaan Nuala selalu memerintah negara dengan teknik perang. Mereka sangat hebat, contohnya Dirga dan Yuda. Saya yakin Wira datang kemari bersama dengan para petarung hebat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk beradu dengan mereka, bukankah begitu? Begitu mendengar perkataan Diandra, raut wajah Senia menjadi muram. Namun bagaimanapun juga, Wira sedang bersandiwara, dia pun tersenyum sembari menimpali, karena Raja Tanui begitu antusias, kami akan menerima pertarungannya. Danu, begitu namanya dipanggil, Danu pun melangkah maju. Kalau begitu, kita adakan adu teknik perang untuk bersenang-senang. Tapi, nggak boleh ada pertumpahan darah di perayaan hari ini. Apa semuanya mengerti? Ucap Senia dengan dingin. Mendengar ini, jenderal itu segera menyahut, baik. Dia menghunus pedangnya dan langsung berjalan ke tengah-tengah, lalu berseru, perkenalkan dirimu. Danu meliriknya sekilas dan berkata dengan sinis, kalau mau bertarung, bertarung saja. Aku malas untuk bicara omong kosong denganmu. Sombong sekali. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Seru jenderal dengan marah. Dia mengayunkan pedangnya dengan kuat ke arah Danu. Sementara itu, Wira sama sekali tidak khawatir dengan kemampuan Danu, apalagi Danu memiliki pedang treksa yang sangat tajam. Jenderal itu sama sekali bukan tandingan Danu. Dia adalah seorang jenderal yang berani dan kuat. Tapi, melihat Tuan Wahyudi begitu yakin,
sepertinya Danu nggak akan kalah, kata Biantara. Tuan Biantara bercanda saja. Bagaimana aku bisa tahu siapa yang akan menang dan kalah? Aku hanya nggak mau merusak kesenangan semua orang saja, timpal Wira sambil tersenyum tipis. Kedua orang ini telah bertarung di aula utama. Jenderal itu cukup hebat, sementara Danu masih belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, Danu juga mengetahui rencana Wira, jadi dia tentu ingin mengalahkan jenderal itu. Dengan mempermalukan Raja Tanui, sandiwara ini baru akan terlihat lebih nyata. Oleh sebab itu, Danu seketika berteriak sembari menebaskan pedang Treksa dengan kuat. Melihat ini, raut wajah jenderal berubah drastis. Dia segera mengayunkan pedangnya untuk melawan. Tiba-tiba, terdengar suara yang tajam. Pedang milik jenderal itu terbelah, sementara pedang Treksa milik Danu mendarat beberapa sentimeter dari leher jenderal itu. Menyerahlah, teriak Danu sambil mencibir. Dia menatap jenderal itu dengan jijik, lalu menarik pedangnya. Sialan, kamu curang karena menggunakan pedang berkualitas tinggi. Pekik jenderal itu mencari alasan. Begitu ucapan ini dilontarkan, siapapun tahu bahwa peserta boleh memilih senjata sendiri dalam adu teknik perang. Jika sudah kalah berarti harus menerima kekalahan. Jika saat pertarungan tadi kepalanya ditebaskan, jenderal itu tidak mungkin bisa mengatakan Danu berbuat curang. Kalau sudah kalah, terima saja kekalahanmu. Apa bawahan Raja Tanui adalah orang yang sama sekali nggak bisa menerima kekalahan. Sela Ibu Suri sembari mendengus dingin. Sementara itu, Diandra juga marah. Dasar nggak berguna, cepat kembali. Raut wajah jenderal itu sangat muram. Lantaran sudah merasa sangat malu, dia kembali ke belakang dan tidak mengatakan apa-apa. Ibu Suri, Raja Tanui, pertarungan ini bukan untuk menunjukkan kehebatan yang sebenarnya, tapi hanya untuk bersenang-senang. Semoga hal ini tidak merusak hubungan kita semua, ujar Wira dengan perlahan sambil tersenyum. Bab 713. Begitu mendengar ucapan ini, Diandra hanya mendengus dingin. Sementara itu, Senia tersenyum dan menimpali, nggak apa-apa. Lagi pula, ini hanya untuk bersenang-senang saja. Saat ini, ada seseorang yang tiba-tiba berkata, Ibu Suri, adu teknik perang sudah selesai. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dengan berpuisi? Lagi pula, tidak baik untuk mengangkat senjata di perayaan besar ini. Senia tersenyum saat mendengar saran ini. Dia mengangguk sembari berucap, boleh juga, tapi sepertinya kurang menarik. Bagaimana kalau adu berpuisi? Pemenang akan mendapatkan hadiah. Rakyat yang terkasih, bagaimana menurut kalian? Begitu ucapan ini dilontarkan, para pegawai sipil seketika sangat bersemangat. Ide Ibu Suri sangat bagus. Senia tersenyum sembari berkata, baiklah, mari kita mulai. Mendengar ini, Wira mengedip-ngedipkan matanya. Sepertinya ini adalah kesempatan yang tepat bagi dirinya untuk melakukan lamaran. Senia benar-benar percaya pada Wira. Dia membiarkan Wira untuk melakukan lamaran di hari perayaan jika Wira menang. Hanya saja, bagaimana Senia bisa begitu yakin bahwa Wira akan menang? Semua pejabat sipil mulai membuat puisi. Banyak puisi mereka yang sangat luar biasa. Sementara itu, Wira hanya diam dan sedang menunggu kesempatan yang tepat. Dia yakin pasti ada seseorang yang akan memberinya kesempatan tersebut. Kalaupun tidak ada, Wira akan membuat kesempatan untuk dirinya sendiri. Tuan Biantara, aku dengar kamu memiliki bakat sastra yang luar biasa. Kenapa nggak membacakan satu puisi? Tanya Wira sambil tersenyum. Biantara tertawa sejenak, lalu menjawab, Tuan Wahyudi, aku mana berani berpuisi di hadapanmu. Aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri saja. Wira tersenyum sembari berucap, Tuan Biantara jangan bicara seperti itu. Aku hanya sedikit suka berpuisi saja. Aku juga suka wanita cantik dan puisi yang indah. Ketika mengatakan ini, suara Wira terdengar cukup keras. Ucapan ini tidak hanya terdengar oleh Biantara, tetapi juga terdengar oleh orang-orang besar di sekitarnya, bahkan keempat raja. Aku sudah lama mendengar tentang Tuan Wira, biasanya dipanggil sebagai Tuan Wahyudi. Tuan terkenal dengan puisi yang indah, sastra yang tak tertandingi, dan keromantisan. Bagaimana kalau hari ini Tuan Wahyudi bacakan satu puisi untuk kita? Ujar seseorang yang duduk di sebelah Biantara. Akan tetapi, ada sedikit ledekan dalam ucapan tersebut. Mendengar ini, Biantara sontak mengernyit. Jelas sekali dia seperti menyadari sesuatu.
Sementara itu, Wira tersenyum menyeringai karena benar-benar ada orang yang bertindak sesuai rencananya. Wira berkata seperti itu barusan untuk membuat orang lain memaksanya untuk membuat puisi. Senia tersenyum sembari berkata, Wira, aku juga pernah mendengar puisimu. Kenapa kamu nggak beradu puisi dengan para pejabat sipil kerajaan Agrel? Wira tertawa sejenak, lalu segera menangkupkan kedua tangannya sambil menjawab, karena kalian suka mendengar puisi saya tentu saja merasa terhormat. Saya telah menulis banyak puisi selama ini. Seperti yang saya katakan, aku suka wanita cantik, bir yang enak, dan puisi yang indah. Hari ini, saya akan membuat puisi untuk wanita cantik. Ketika mengatakan ini, Wira berdiri sambil memegang gelas bir. Dia merenung sejenak, lalu mulai membacakan puisi. Kamu bagaikan angsa putih, yang berenang di tengah danau. Oh wanita cantik, dambaan hatiku. Paras ayumu, menggetarkan sanubariku. Oh wanita cantik, membuatku rindu. Sepanjang waktu, aku memikirkan dirimu. Setiap waktu, hanya kamu yang ada di benakku. Senyuman manismu, mendamaikan jiwaku. Oh wanita cantik, merdu suaramu. Lantunan indahmu, selalu buatku candu. Oh wanita cantik, aku ingin memilikimu. Setelah mengakhiri puisinya, Wira menghabiskan segelas bir dalam satu tegukan. Pilihan kata yang ada di dalam puisi ini benar-benar cocok. Sementara itu, semua orang sontak terkejut begitu mendengar puisi tersebut. Mereka belum pernah mendengar puisi seindah ini. Bahkan, Senia juga tercengang. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Wira tersenyum sembari berucap, bakatku dalam berpuisi sangat buruk, tolong semuanya jangan memedulikannya. Bab 714. Begitu Wira selesai berbicara, dia tersenyum dan segera duduk di tempatnya. Mereka bebas menulis puisi. Apabila bisa menulis sesuatu yang lebih baik dari ini sedikit pun, Wira akan mengaku kalah. Saat ini, semua orang amat tercengang. Puisi Wira benar-benar luar biasa. Kamu bagaikan angsa putih, yang berenang di tengah danau. Oh wanita cantik, dambaan hatiku. Terutama kedua kalimat ini, penggunaan diksinya sungguh luar biasa. Oh wanita cantik, dambaan hatiku, puisi yang bagus. Wira, kamu benar-benar berbakat dalam sastra. Puji Senia. Saat ini, dia benar-benar terkesan dengan puisi Wira, terutama kedua kalimat ini yang memicu kehebohan. Wira buru-buru menggeleng, lalu menangkupkan tangan seraya berkata, Yang mulia, Anda sudah terlalu memuji hamba. Akan tetapi, Senia yang mendengar perkataannya malah tertawa. Kemudian, dia memandang para pejabat yang hadir dan berkata, para menteri sekalian, apakah ada di antara kalian yang ingin menandingi puisi Wira? Begitu Senia melontarkan kata-kata itu, semua orang langsung terkejut. Puisi ini benar-benar luar biasa, lantas apakah ada yang berani bersaing? Itu sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Wira tampak tersenyum sinis. Puisi ini adalah salah satu dari 10 puisi yang paling berpengaruh di dunia. Ingin bersaing dengannya, benar-benar lelucon. Setelah melalui banyak peradaban, di mana melahirkan banyak karya sastra, hanya ada 10 puisi yang terpilih sebagai puisi paling berpengaruh di dunia. Salah satu di antaranya adalah puisi ini. Ini bukan sesuatu yang bisa ditulis dengan sembarangan. Wira tahu bahwa dia pasti akan menang. Setelah Senia mengatakan hal itu, semua orang di sana menjadi ragu. Mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka bukan orang bodoh dan tahu betul betapa luar biasanya puisi ini. 4 kalimat di antaranya adalah karya yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka mampu bersaing dengan puisi seperti ini? Baik Gyandra, Raja Kresna, Raja Byakta, Raja Ararya, maupun Biantara, raut wajah mereka tampak berubah sekarang. Jelas, mereka merasa kesal karena Wira mencuri perhatian dengan cara seperti ini. Akan tetapi, orang lain tidak akan mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar kesal atau hanya berpura-pura. Pada saat ini, Senia memandang Wira dan langsung berkata, Tuan Wahyudi, puisimu sungguh luar biasa. Karena nggak ada yang berani bersaing denganmu, itu artinya kamu menang dengan puisi ini. Meskipun kamu adalah duta negara lain, seperti yang kukatakan sebelumnya, akan ada hadiah besar. Jadi, silakan sebutkan keinginanmu. Ketika Senia berkata demikian, Wira tampak sangat bersemangat dan segera bangkit. Kemudian, dia berkata dengan jujur, Yang mulia,
hamba memang mempunyai satu permintaan. Suara Wira terdengar sedikit tegang. Begitu mendengar ini, Senia langsung menganggukkan kepalanya. Gak apa-apa, katakan saja padaku. Kalau memungkinkan, aku akan memenuhi keinginanmu. Ucap Senia seraya tersenyum. Ini adalah kesepakatan yang sudah mereka bahas semalam. Wira berpikir sejenak, lalu langsung berkata, hamba ingin berbaikan dengan Raja Tanui. Kata-kata ini membuat Senia tertegun sejenak, tetapi dia segera memahami maksud Wira. Awalnya, dia mengira bahwa Wira akan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Tidak disangka, pria itu malah mengubah rencana mereka. Namun, ini bukan masalah besar. Senia menoleh ke arah Giandra dan tak kuasa bertanya, berbaikan. Bagus sekali. Aku sangat senang karena kamu memiliki hati yang besar. Bagaimana menurutmu, Giandra? Giandra memicingkan matanya, lalu melirik ke arah Wira dan Senia. Situasinya tampaknya agak berbeda dengan apa yang dia tahu. Apa yang telah terjadi? Namun, bab 715. Senia memberitahunya bahwa dia perlu berperan seolah-olah sangat membenci Wira. Itu sebabnya, Giandra langsung menjawab, Yang Mulia, bagaimana mungkin hamba bisa memaafkan pembunuh ayah hamba? Kalau hamba melakukannya, bukankah hamba akan menjadi anak paling durhaka? Suara Giandra memang terdengar pelan, tetapi setelah dia selesai berbicara, semua orang langsung tercengang. Ini adalah kedua kalinya Giandra berani membantah Senia. Apakah pemuda ini memiliki jiwa pemberontak? Mereka semua tampak terkejut, tetapi Raja Ararya dan Raja Byakta hanya tersenyum dan memandang Giandra dalam diam. Mereka tidak berkata apa-apa. Sementara itu, Senia mendengus dingin dan tidak lagi bersuara. Perkataan Giandra memang benar. Dendam atas pembunuhan orang tua memang sulit untuk dimaafkan. Itu sebabnya, Senia juga tidak ingin berbicara lebih banyak dan memicu kritik dari orang lain. Yang Mulia, karena Giandra tidak bersedia, kalau begitu, hamba akan mengajukan permintaan yang lain, ucap Wira. Dia tahu jelas bahwa Giandra tidak akan setuju, jadi dia hanya mengajukan permintaan tadi sebagai upaya untuk mengecoh orang lain. Senia tampak mengangguk, lalu berkata dengan santai, boleh. Karena Giandra nggak setuju, Wira, kamu bisa meminta hal lain. Wira pun melanjutkan dengan nada serius, alasan hamba datang ke sini, dengan bersedia menjadi duta dan menulis puisi ini, sebenarnya demi seseorang. Hamba, selalu mendambakan orang ini dan tak bisa tidur nyenyak. Hati hamba telah dicuri olehnya. Jadi, hamba memohon kepada Yang Mulia untuk mengizinkan hamba menikahi wanita itu. Usai Wira berkata demikian, dia bahkan menunjukkan sikap hormat dengan membungkuk hampir 90 derajat. Tindakannya itu terkesan sangat tulus. Begitu kata-kata ini dilontarkan, semua orang yang ada di sana sontak tercengang. Situasi apa ini? Senia cukup terkejut. Wira sama sekali tidak perlu berpikir panjang untuk berbohong di depan umum. Dia langsung melakukannya begitu saja. Senia segera menanggapi Wira dengan bertanya, Wira, siapa wanita yang kamu maksud? Bisa-bisanya dia membuat seorang Tuan Wahyudi begitu menyukainya dan melakukan banyak hal deminya. Aku jadi penasaran. Sementara itu, Dewina yang duduk di belakang tidak bisa kata-kata. Pria ini, benar-benar tidak tahu malu. Yang Mulia, wanita itu adalah Nona Dewina. Hamba, memang jarang berinteraksi dengannya, tapi pesonanya sudah cukup untuk membuat hamba terpikat. Hamba mungkin terkenal sebagai pria hidung belang, tapi ketika mencintai seorang wanita, hamba akan melindunginya dengan sepenuh hati. Mohon Yang Mulia merestui pernikahan kami. Wira langsung mengungkapkannya secara terbuka. Semua orang dapat mendengar perkataannya dengan jelas. Akan tetapi, Raja Kresna yang mendengar perkataannya sontak menepuk meja dengan keras. Kurang ajar. Beraninya seorang duta sepertimu ingin menikahi wanita dari kerajaan Agrel. Wira, kamu sungguh bernyali. Maki Raja Kresna. Dia pun ikut bersandiwara dengan baik, tetapi ekspresinya benar-benar serius. Akting Raja Kresna cukup mengesankan. Raja Kresna, hamba sudah jatuh cinta kepadanya. Mohon Yang Mulia Ibu Suri mengizinkan pernikahan kami, ucap Wira segera. Akan tetapi, Senia malah menarik napas dalam-dalam dan tidak segera berbicara. Sementara itu, Raja Kresna bangkit dari kursinya dan tiba-tiba berlutut di lantai. Yang Mulia, hamba telah mengorbankan Dewina sejak usianya masih muda dan mengirimnya ke kerajaan Nuala sebagai pion.
Meskipun hamba sangat senang melihat dia kembali, hamba tidak ingin dia menikah jauh-jauh ke kerajaan Nuala. Jadi, mohon Yang Mulia menyuruh Wira untuk meminta hal lain saja, ucap Raja Kresna. Perkataannya ini terdengar bijak, tanpa adanya sesuatu yang salah. Namun, Wira malah lagi-lagi melanjutkan, Yang Mulia, Anda yang menyuruh hamba untuk mengajukan permintaan. Apalagi, permintaan hamba juga tidak keterlaluan. Selain itu, hamba dan Nona Dewina sudah pernah tidur bersama. Bersambung.